Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Bas Denny di channel Daily Pelaut. Ya, bersama saya sudah ada yang tidak asing lagi. Namanya sama, orangnya sama, dan memang itu juga. Jadi di video kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai komen-komen atau pertanyaan-pertanyaan, saran-saran, ide-ide teman-teman di channel kita ya, channel YouTube Daily Pelaut dan di TikTok. Jadi saya baru bulan-bulan ini mencoba upload video di TikTok ya. Kita coba gabung di TikTok karena teman-teman kita bermain di media sosial itu tidak bisa selamanya hanya satu medsos ya. Jadi kita harus berupaya masuk ke semua medsos ya kan, demi narsis eksis ya kan. Tapi mudah-mudahan kenarsisan kita ini menjadi bermanfaat buat teman-teman, berfaedah istilah kita ya. Jadi teman-teman bisa akses media sosial kita di IG daily.pelaut.id, kemudian di Facebooknya Daily Pelaut, ada page, ada ada laman. Nah, ya page itu laman ya. Ada page, ada juga akunnya Daily Pelaut, kemudian di YouTube ada Daily Pelaut, kemudian di TikTok kita namakan Diary Pelaut ya, diary. Jadi biar kesannya dan memang mengesankan, dan apa yang akan kita upload adalah keseharian kita di kapal gitu ya, tentang lebih ke personal. Biar menjadi cerita, menggambarkan bahwa kehidupan pelaut itu seperti itu gitu ya. Dan mudah-mudahan menggambarkan yang terbaik ya, dan merepresentatifkan para pelaut yang sebenarnya. Oke, sebelum kita panjang lebar, kita sapa dulu. Beliau ini adalah saat ini beliau adalah Chief Engineer di kapal supply offshore, dan seperti di video-video sebelumnya, beliau sudah banyak banget memberikan video-video atau menguploadkan video-video tentang kehidupan di kapal offshore ya. Beliau juga mengatakan bahwa dulunya beliau dari kapal besar atau kapal niaga dan mulai hijrah ke kapal offshore, lalu jatuh cinta dan tidak akan kembali ya, Mas. Oke teman-teman, kita sambut dulu. Silakan Mas, mungkin ada prakata-prakata dulu sebelum kita lanjutkan videonya. Baik, terima kasih Bas Denny. Namanya Bas Denny juga ya. Oke teman-teman, seperti teman-teman udah kenal, nama saya Bas Denny. Dan kembali lagi di channel ini ya, di channel Daily Pelaut. Tadi saya diajak dan ada ide katanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ya, seperti kita udah janjikan di video-video lama sebelumnya. Tetapi belum terrealisasi, dan alhamdulillah kali ini kita sudah mulai mencoba ya. Kita setting, ternyata ini bisa di ruangan di kabin kita gitu ya. Kita coba-coba aja. Ya intinya saya bersedia aja, apapun pertanyaannya silakan. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya di komen, nanti kita berdua akan coba jabarkan mana dulu yang akan dijawab. Dan jawaban pun bukan dari kita aja ya, tapi dari referensi teman-teman yang ada di kapal, dari teman-teman juga yang ada di kapal-kapal lainnya. Jadi kita ini kan ada grup WA, ada grup di YouTube, grup di Facebook. Jadi kita situ, nah kita share lagi dalam bentuk video seperti ini. Oke Mas, silakan dilanjutkan. Ya benar banget Mas, kita akan bahas. Jadi kalau ada komen dari teman-teman ya, kita lihat. Kalau ada komen nanti saya bacakan, dan saya ingin bahas yang jawab ya. Oke teman-teman, kita baca komen yang pertama ya. Komen ini datang dari kayaknya oiler nih, menanyakan sertifikat untuk oiler di kapal offshore Bas. Ini selalu itu pertanyaannya selalu ini aja nih. Jadi ya udah, kita bikin konten ini juga ya kan. Oke Mas, mungkin bisa langsung dijawab. Jadi oiler ini menanyakan sertifikat apa aja katanya yang diperlukan untuk untuk join di kapal offshore. Silakan. Baik, untuk oiler ya, sekali lagi ini mungkin pertanyaan muncul Bas karena adanya kesalahpahaman tentang sertifikat yang viral itu ya. Jadi selalu yang nanyain itu apakah perlu buset, kuet, dan sebagainya, H2S kayak gitu ya. Ini teman-teman terjebak, atau ada juga yang ditakut-takutin gitu. Karena buset ini kan sekali ngambil kalau nggak salah 1.000 ya, atau 10 juta, atau bahkan ada yang 15 juta gitu. Dan bahkan akhirnya dimanfaatkan oleh broker. Jadi broker itu, oke kamu mau ke offshore ya, tapi harus punya buset, kamu harus ambil dulu, ayo kita daftar. Nah dari pendaftaran itu kemungkinan kita kena tipu, dibikinkan sertifikat palsu, atau kita bayar cas yang lebih gitu. Misalnya daftarnya cuma 10 juta, ternyata di sananya aslinya cuma 15 juta, misalnya aslinya cuma 10 juta, seperti itu. Jadi broker ini ada keuntungan, dan nanti setelah jadi mereka kan nggak menjanjikan, cuma berusaha kan. Mungkin dari awal kadang-kadang dokter suka sok gitu ya, bilang gini, ini saya nggak janji ya, saya cuma usahakan ya, tapi harus punya ini nih. Kalau udah punya buset atau kuwet ini biasanya diprioritaskan, tapi saya nggak janji. Akhirnya teman-teman sudah punya sertifikatnya tetap nggak naik di kapal offshore gitu, karena tadi kan nggak dijanjiin gitu. Dan mereka memang bisnisnya hanya agar teman-teman ngambil sertifikat itu. Tetapi kalau sertifikatnya asli ya lumayan, teman-teman dapat sertifikat. Tapi sertifikat ini kan harus direvalidasi atau diupdate setiap 5 tahun sekali, biayanya lagi gitu. Jadi ini rugi banget lah buat teman-teman.
Dan sekali lagi di video ini kita tegaskan bahwa buset, huet, H2AS itu biasanya perusahaan bikinkan setelah teman-teman join di kapal ya. Memang saya dengar banyak untuk daerah Brunei, Malaysia itu mewajibkan teman-teman harus punya dulu. Tapi kebanyakan yang di UAE, di Arab, di Saudi gitu, itu biasanya mereka buatkan setelah teman-teman di kapal. Tentu agen manapun, perusahaan manapun akan memprioritaskan teman-teman yang sudah punya karena menunjukkan bahwa teman-teman ini sudah experience, benar-benar experience di offshore, dibuktikan dengan sudah punya buset tadi. Tapi sekali lagi tidak menjadi kewajiban karena nanti juga dibikinkan. Kalau teman-teman nggak percaya, nanti kita nih di sini ya, videonya kita akan tampilkan di sini. Kemarin itu kita di kapal bikin perpanjang H2S sendiri ya. Dari company cuma dikasih PDF untuk dibaca, kemudian ada lembaran tes atau exam yang harus diisi ya, seperti ini nih. Ya, jadi kita mengerjakannya sendiri. Setelah itu ya sertifikat datang gitu, begitu aja gitu ya. Jadi nggak perlu sertifikat yang berupa OPITO lah, apalah gitu. Tapi ini khusus untuk mungkin beberapa perusahaan gitu. Karena yang penting kan kita benar-benar belajar dan mengerti dan paham, bukan semata-mata sertifikatnya itu gitu ya kan. Tapi ini baru versi saya ya. Silakan teman-teman cari referensi lain. Untuk ijazah yang lainnya itu untuk oiler standar ya. Apa aja mas biasanya BSD ya, ya, saya dengar begitu, BSD, SRB, SDFC kayak gitu ya. SD ya. Jadi standar aja kalau untuk rating ya. Mungkin itu jawabannya buat oiler ya. Jadi jangan khawatir, standar aja gitu. Oh, ada yang nanya juga mas, CCM itu nggak perlu ya. CCM itu biasanya untuk teman-teman yang perlu ya, yang pasti. Oke mas, terima kasih jawabannya. Sebelum kita ke di mana agentnya, bagaimana caranya apply buat oiler ya. Kita akan khususkan buat oiler hari ini. Kita mungkin break dulu ya mas, break dulu, atau kalau ini kepanjangan kita akan sambung next video, kan ini masih coba-coba nih. Lagian juga kasihan tetangga sebelah nih keberisikan waktunya istirahat ini. Oh ini udah jam berapa? Jam 8. Ya baik mas, anytime kita akan bahas lagi. Mudah-mudahan ini kita puas, nanti kita coba edit ya. Tentu kalau kita puas kita lanjutkan, atau kalau rame kita lanjutkan part 2. Baik, terima kasih Bas atas pencerahannya. Mudah-mudahan jadi pencerahan buat teman-teman. Teman-teman mudah-mudahan nggak puas ya. Sekali lagi mudah-mudahan nggak puas biar ada pertanyaan lagi. Silakan yang mau dibahas ya. Untuk sementara ini itu dulu yang kita bahas karena ini baru percobaan nih. Kita setting-settingnya dulu baru percobaan. Jadi mudah-mudahan memuaskan dan kita bisa lanjutkan. Jangan lupa Mas gimana? See you next time. Jangan lupa like dan subscribe. See you next time. Oke, see you next time. Bye bye. Jangan lupa like dan subscribe. See you next time.